Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, warga Nahdien Nahdiyat rahimakumullah. Barusan kami diminta tabayyun, penjelasan dari sebagian amaliyah di kalangan warga Nahdien, khususnya mengenai amaliyah yasinan, di mana di tengah-tengah masyarakat Nusantara ini, khususnya para Nahdien, menjadikan yasinan sebagai tradisi yang dalam segala kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual ini banyak ditemukan atau dilaksanakan. Sementara di luar sana banyak yang penemuannya, pengertiannya saya rasa belum cukup, sehingga menilai negatif akan kegiatan ini, bahkan disebut kegiatan bid'ah, di mana ditegaskan oleh Rasulullah bid'ah dolalah disambiah uyah, sehingga tidak sedikit dari Nahdien yang terpengaruh dari kritikan-kritikan ini, dikarenakan memang masih perlu ada masukan-masukan ini. Oleh karena kami sedikit akan mengulas tentang surah Yasin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kenapa pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama Nahdien, para pejuang-pejuang Islam sejak dulu kala, dari kesunanan para ulama-ulama mutaakhirin ke sini, termasuk para pendiri-pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari dan para ashabnya, ini menjalankan tradisi-tradisi ini. Justru kami sebagai kader Nahdlatul Ulama, kami sebagai warga Nahdien menilai suatu prestasi, di mana di masyarakat Indonesia ini atau Nusantara ini, dahulu kala mereka adalah orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang dalam kegiatan-kegiatan ritualnya diisi dengan tentunya hal-hal yang dolalah, karena bukan dari orang Muslim dan bukan dari orang ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi dengan kearifannya, dengan kebijakannya, mereka pejuang-pejuang ini di dalam tengah-tengah dakwahnya tidak memberakas begitu saja, tidak menghentikan, langsung mengharamkan begitu saja. Akan tetapi dengan kearifannya, kegiatan ini tetap dilaksanakan. Hanya saja kegiatan ini digantikan dengan hal yang ma'ruf, hal yang baik, di antaranya dengan yasinan lah, tahlilan lah, banyak hal amaliyah-amaliyah Nahdien yang
menjamur dan yang banyak kita temukan. Ini bukan serta-merta ini negatif. Orang yang memandang negatif karena kurang bekalnya ilmu. Bagaimana tidak? Anda ketahui di dalam beberapa keterangan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah saja Rabbul Alamin jauh sebelum khalqis samawat wal ard 2000 tahun yang lalu, sebelum menciptakan langit bumi, Allah membaca surah Yasin, surah Thaha, sehingga para malaikat pun karena mendengar Allah Rabbul Izzah sampai membaca surat tersebut, mereka menyatakan, tuba li ummatin unzila hatani Yasin wa Thaha. Untung sekali umat yang diturunkan surah Yasin dan Thaha. Allah sampai membaca jauh sebelum menciptakan langit bumi. Ini pasti ada maziyahnya, pasti ada fadilahnya. Oleh karena dalam sebuah sabda Rasul sampai menyatakan kesimpulannya, Yasin adalah merupakan hati Al-Quran, kalbu Al-Quran, yang dengan lengkapnya dalam statement Rasul, likulli syai'in qalban, inna likulli syai'in qalban, wa qalbul Quran Yasin, wa man qara'aha kataballahu lahu 10 marratin. Setiap sesuatu sesungguhnya ada hatinya, sementara hati Al-Quran adalah surat Yasin. Oleh karena barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatatnya 10 kali membaca Al-Quran sepenuhnya. Ini karena maziyah dari beberapa maziyah yang fadilah yang terdapat dalam surat Yasin. Sampai-sampai surah Yasin itu di Kitabus Samawat, Kitabus Samawi, Kutubus Samawi. Saya jelaskan langsung di Taurat, di Al-Injil, dikenal tud'a al-qadiyah wad-dafi'ah. Dikenal surat Yasin ini al-qadiyah wad-dafi'ah, yang mendatangkan hajat, yang menolak mara bahaya. Maka sangat wajar pendahulu kita di dalam ritual untuk mendapatkan mendapatkan harapan, baca surat Yasin untuk menolak mara bahaya, bilai dan sebagainya, atau untuk segera mendapatkan kesembuhan, cobaan-cobaan Allah. Bacakan surah Yasin. Memang dikenal al-qadiyah wad-dafi'ah. Saya sendiri senang memberi support para Jamiah Yasinan kalau saya diminta waktunya. Ini al-qadiyah wad-dafi'ah. Maaf, Anda jangan negatif thinking. Kalau begini ada syirik ini. Bukankah Allah al-musta'an? Allah lah yang diminta pertolongan. Allah al-nafi' wad-dhari. Betul itu. Tapi Allah pun juga melalui Rasulnya memberi beberapa pendidikan, di antaranya semua adalah Allah yang menggerakkan, yang menepiskan, yang memberi hasil, yang memberi manfaat, yang memadoroti. Akan tetapi itu juga ada tip-tipnya, di antaranya untuk mendapatkan
hajat dengan baca surat Yasin, sehingga disebut oleh Allah itu Al-Qadiyah, atau oleh Rasulullah sahibus syariah disebut Al-Qadiyah. Tidak mengurangi dalam akidah salbul iman, tidak. Ketika kita punya akidah yang benar, tidak, kita tetap yang memberi hajat, yang menepis musibah atau musibah atau bilai wabak dan sebagainya, hanya Allah. Hanya kita dalam memohon, dalam berdoa, itu ada tip-tipnya mesti di antara baca Yasin. Oleh karena ini sebuah tradisi yang sangat, menurut saya ini justru kreativitas oleh pendahulu-pendahulu kita, dan tidak ta'assub. Orang ta'assub yang karena kosongnya bisa menjadi buta. Ya kabeh bid'ah. Apa itu? Ngatos mboten jenengan. Dalam segala hal yang belum pernah diamalkan oleh Allah, Rasulullah, betul itu disebut bid'ah. Hal yang baru, hal yang modern. Tapi jangan kebiak uyah, wal bid'ah dolalah, semua dolalah. Kamu pakai mobil, pakai motor, Rasulullah tidak pakai. Itu bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi ini bid'ah yang apa? Yang kelompoknya gimana? Bid'ah itu ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada halal, mubah. Kita harus tahu itu. Tapi maaf, saya maklumi karena yaitu dari minimnya pengertian bisa jadi langsung kebiaya begitu. Coba kamu pikir, Anda nunsewu. Kalau tidak dibukukan hadis-hadis Rasulullah, ayat Allah yang berserakan di pelapah kurma, di kulit-kulit sementara hufal atau hamil Quran, saya maksud penghafal Quran yang tertulis dalam dada mereka, tidak hidup selamanya. Bahkan suatu saat pernah banyak yang berjatuhan di medan pertempuran, orang-orang yang hamil Quran itu. Sehingga Rasulullah pun pernah menganjurkan untuk yang hamil Quran tetap di gelandang ikhyaul ilmi, di gelandang keilmuan, sementara para mujahidin, para prajurit tetap di gelandang medan pertempuran. Itu karena menjaga, melestarikan keilmuan, ilmu diniyah ini. Oleh karena ketika dibukukan Al-Quran, dibukukan hadis, ini menjadi kewajiban, keharusan, kelaziman. Ini bid'ah ini, tapi bid'ah wajib. Ada bid'ah sunnah termasuk yang dilakukan oleh sahabat Umar berjamaah tarawih, dan masih banyak hal. Itu bid'ah, tapi jangan sampai kebiah bid'ah dolah finnar. Niki nun sewu mungkin bisa menjadi masukan, preferensi, masukan, sehingga kita tidak ta'assub buta. Kata cekal semanten sedikit masukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.